nih. Terus dari 1 sampai ke 3 tuh ada nggak yang bikin fans itu terpecah belah antara fans yang gamenya sama fans solonya? Terus kayaknya dari pertama pasti disuarakan. Jadi sampai ke 3 ini apa yang dikurangin gitu biar fansnya nggak terpecah belah. Maksudnya mungkin ada kekecewaan dari gamers gitu ya? Iya, ada kekecewaan dari gamers sih. Oke, pertanyaan bagus banget. Aku belum pernah ditanya begini. Tapi menarik soalnya entah kenapa justru kita mendapatkan support yang sangat besar dari pemain gamenya dari mulai Pamali 1 sampai Pamali 3. Tapi memang kita sebenarnya sejak mengadaptasi film itu selalu berusaha untuk memberikan fan service untuk gamersnya, bukan cuma untuk pecinta film horor gitu. Jadi bisa dilihatlah dari karakter-karakter yang muncul itu semua nama-namanya dari game gitu, bahkan set atau detail-detail kecil yang kita keluarkan di film itu mungkin yang nggak main gamenya nggak akan tahu gitu, tapi kalau yang main gamenya akan ngeh banget kalau itu sebenarnya kita ambil dari gamenya gitu. Jadi yang sejauh ini yang terima justru mereka sangat support dan sangat happy sih. Sampai seri ketiga ini pasarnya jadi lebih gede nggak dan diterima masyarakat? Pada akhirnya iya, karena ternyata bukan cuma pemain gamenya saja yang familiar dengan Family Universe ya. Orang-orang yang nggak main gamenya pun bisa menikmati ini sebagai sebuah film horor gitu yang terpisah dari gamenya. Kamu gamers ya? Aku kebetulan nggak gamers tapi sering nonton youtuber mainin Pamali. Oke. Dan to be honest, salah satu gamer Indonesia paling serem sih. Oh iya, benar. Mas Hasan ini sekarang sering main film horor, takut nggak nanti dicap sama komunitas stand up comedian, wah ini raja horor Indonesia. Paling nonton horor lagi. Enggak sih, kalau untuk masalah takut sih enggak. Dan aku juga menyerahkan ke teman-teman yang akhirnya ngecap segala macam, aku enggak ngelarang apa-apa. Justru malah aku jadiin poin plusnya ketika akhirnya di stand up comedy kan harus punya persona yang diajarin biar gampang diingat. Ketika akhirnya ada tawaran film ya akhirnya aku ngambil persona si paling aktor gitu aja sih. Jadi poin plus untuk akhirnya aku di dunia stand up comedy gitu aja. Jadi punya materi baru. Oh gitu. Ojat, gimana rasanya main bareng sama Keisha lagi? Apa? Kerja bareng sama Keisha. Karena tadi dia bilang katanya jadi kebanyakan melucu katanya. Kalau kerja bareng sama Keisha lagi ya pasti memang rasanya akan tetap sama, cuman memang pembedanya adalah di sini porsi kami lebih banyakan aja. Jadi memang secara bonding juga memang dari lama juga kami mah udah bonding lah gitu. Jadi memang menyenangkan aja sama Keisha mah gitu. Selalu menyenangkan. Berapa juta penonton nih baru bikin show? Akhir tahun saya show. Oh akhirnya. Mas Bobi mau nanya dong terkait dengan setnya yang pabrik itu, ini mungkin sedikit teknis. Nah, semirip apa set di filmnya itu sama set yang di gamenya gitu? Oke. Sebenarnya semua apa ya? Mungkin kalau kita berusaha ya semuanya sama gitu. Cuman sebenarnya yang paling kita ambil itu atmosfernya sih. Bagaimana kita mengangkat atmosfer the game-nya itu nggak jauh beda sama di visual di filmnya gitu. Cuman memang sejujurnya ada beberapa set yang nggak segampang itu diaplikasikan dalam bentuk film gitu. Karena kalau game kan mereka buatnya di komputer ya. Sementara kalau set itu kan di film itu kan kita benar-benar harus dapet gitu. Ya ada beberapa. Contohnya yang mana? Contohnya misalnya gini, kalau di rumah gede di hutan itu nyari di Indonesia kan gimana kita nyari rumah segede itu di hutan gitu. Nah itu kita untungnya dibantu dengan banyak penata artistik, CGI gitu dan lain-lain. Tapi kita berusaha untuk vibes-nya itu nggak jauh beda dari game-nya. Karena sebetulnya kalau tadi juga udah saya omongin di dalam waktu press con, khususnya juga di sini kami tidak hanya antara saya dengan Mas Bobi, tapi produser, pemain semuanya kami tuh udah berdiskusi sebelum syuting, dan bahkan dari skrip itu ada perkembangan karakter baru gitu ya, dan itu semuanya kami diskusikan dengan terbuka. Dan terima kasih juga ya, karena mungkin nggak semua sutradara atau produser yang mau menerima masukan karena gua maunya begini, nggak, lu main tadi siapa yang ngomong istilahnya boneka ya? Mas Ferdi Sulaiman, kami
tidak merasa bahwa kami hanya menjadi boneka yang disuruh ya udah karakter lo begini lo main kayak begini, tapi kami diberi keleluasaan untuk bisa memberikan masukan dan juga berkarya, dan pada akhirnya ini jadi karya bersama. Dan walaupun tidak semua seperti ini di setiap produksi, tapi saya rasa produksi-produksi yang saya pilih paling tidak seperti, mudah-mudahan seperti itu, walaupun ada yang enggak juga ya. Ya kayak Ini kayaknya rahasia juga antara karena walaupun tayangnya bersamaan, sebenarnya proses syutingnya jauh juga ya Mbak ya. sebetulnya Antara satu film iya, dan film lain gitu. sangat jauh, tapi kok tiba-tiba ini sama dengan nama yang sama gitu. Jadi saya agak, aduh, Iya. mohon maaf gitu. Ya ini Ambar di film yang sekarang juga lagi ini, saya juga menjadi Ambar. Saya Junar ya, bukan Foni. iya tahu. Foni tidak Ambar, enggak. Oh, Foni iya, jadi Ambar juga. Lagi ada film. Gila. Oh yang itu ya. Jadi Ambar Universal. Mas Bobby juga kan hari ini filmnya ada. Ya iyalah, udahlah gak usah ngomongin saya, ngomongin dia. Itu juga sama ya, kayak sebenarnya jarak syutingnya jauh, cuman kebetulan dapat jadwalnya bareng kan. Iya. Semoga semuanya ditonton. Jadi sebenarnya tahun ini ya hanya 2 film itu saja film saya yang keluar, jadi semoga semuanya ditonton. Oke, tapi ini salah satu film yang buat saya, yang saya perani, yang saya banggakan.